Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Bagi Anda yang sedang berpuasa, semoga puasanya masih lancar nih ya sampai hari ini, sampai nanti saat waktunya berbuka. Iya pemirsa Dunia Sehat, senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, pasti Anda semuanya pernah ya merasakan yang namanya kesemutan. Nah, kesemutan ini adalah efek seperti mati rasa, kayak ada semut yang jalan-jalan gitu ya, yang disertai dengan gelombang setruman kecil dan kerap terjadi biasanya pada kaki, atau kalau kita duduk bersila terlalu lama, atau kalau lagi tidur tangannya ketindih tuh ya, biasanya bangun-bangun tangannya suka kesemutan. Nah, pada dasarnya kesemutan atau dalam bahasa medis ini disebut parestesia. Ini terjadi karena aliran darah tidak lancar atau syarafnya lemah. Nah, namun Anda patut waspada juga karena kesemutan ini juga bisa menjadi salah satu gejala penyakit yang lebih serius nih. Misalnya seperti stroke, jantung, gangguan ginjal, atau hati, dan masih banyak lagi. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas ya mengenai bagaimana mengenal dan juga mengatasi kesemutan. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, ingin ngobrol mengenai gejala-gejala kesemutan nih, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter, kita ngobrol-ngobrol mengenai kesemutan. Kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, semua orang mungkin pernah merasakan kesemutan atau sensasi rasa tertusuk-tusuk, terbakar, dan mati rasa di bagian tubuh tertentu, seperti dihinggapi oleh ribuan semut. Ya, kesemutan atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan parestesia adalah salah satu respon tubuh yang terjadi karena adanya tekanan yang terjadi pada pembuluh darah atau saraf yang saling berhubungan. Kesemutan terjadi jika syaraf dan pembuluh darah mengalami tekanan seperti saat duduk bersimpu, menengkuk kaki terlalu lama, atau tidur dengan posisi tangan tertindih kepala, maka saraf dan aliran darah terganggu. Pada umumnya, kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya mulai digerakkan. Namun Anda juga wajib waspada jika kesemutan berlangsung lama karena hal tersebut bisa menjadi indikasi penyakit yang serius seperti rematik, diabetes, jantung, bahkan stroke. Oleh karena itu, segeralah periksakan diri Anda ke dokter jika mulai mengalami kesemutan yang berkepanjangan. Iya pemirsa, itu tadi sekilas informasinya ya. Sudah lihat tadi ada orang yang diketok-ketok pakai palu kecil tuh ya. Tadi kita mau bahas mengenai bagaimana kita mengenal dan juga mengatasi gejala kesemutan. Bagi Anda juga yang punya pertanyaan kepada dokter nih di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau juga bisa ditunggu melalui mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan ya dengan dokternya hari ini. Ada Dr. Herianto SPS, spesialis saraf dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Siang Mbak. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya? Sehat dong. biasa. Tadi lagi ketok-ketokin orang pakai palu ya dok ya? Kalau nggak sehat nggak bisa periksa pasien. Nggak bisa periksa pasien. Oke, kita bicara mengenai gejala kesemutan ya dok ya. Nah dokter, ini kan orang biasanya pasti pernah deh yang ngerasain kesemutan dalam hidupnya. Seumur hidup sekali mah pasti pernah ya dok ya. Kesemutan itu apa sih dokter? Boleh dibantu dijelaskan? Nah, kesemutan itu sendiri adalah suatu gejala, gangguan sensibilitas namanya, gangguan rasa pada ujung-ujung saraf kita, biasanya di ujung saraf rasa, peraba di kulit kita. Sebetulnya kesemutan itu hanya salah satu dari gejala akibat gangguan sensasi tadi. Secara umum, gangguan sensasi itu bisa dibedakan dua. Ada kelebihan rasa, sensitivitasnya yang berlebihan atau sensitivitasnya yang sangat kurang. Nah, yang sensitivitasnya kurang misalnya kita sering gambarkan dengan istilah rasa tebel, rasa baal gitu ya. Baal ya. Kayak habis dibius gitu ya. Ya, seperti habis dibius, betul sekali. Sementara yang kelebihan rasa atau sensitivitasnya berlebihan ya salah satunya di kesemutan. Kemudian rasa seperti kecabean katanya, seperti rasa panas. Atau ada juga yang merasa disentuh tetapi rasanya seperti disilet ya. Hanya disentuh tapi rasanya nyerinya seperti tajam. Nah, itu kita kelebihan rasa ya. Semuanya itu menunjukkan gambaran adanya gangguan pada fungsi saraf. Jadi
fungsi saraf untuk merasakan rangsangan yang diberikan itu mengalami gangguan. Nanti kita akan lihat bahwa penyebab gangguannya ini nanti macam-macam. Intinya bisa disebabkan oleh karena kerusakan pada saraf, pada kabel sarafnya atau pada jaras-jaras saraf yang terlibat dalam fungsi perasa itu, atau juga bisa disebabkan oleh karena gangguan fungsional lain, misalnya aliran darahnya kurang lancar, voltase listriknya yang sedang naik atau sedang turun dari otak. Ada macam-macam berarti penyebabnya ya. Oke, tapi kira-kira kalau kesemutan tuh berarti efeknya ini kelebihan rasa berarti ya? Iya. Kelebihan rasa kalau kesemutan itu yang kelebihan rasa. Bukan yang kekurangan ya. Baik. Bagian tubuh mana saja biasanya yang mengalami kesemutan? Jadi intinya semua bagian tubuh kita yang ada sarafnya bisa mengalami kesemutan. Keluhan rasa kesemutan seperti ini ya, dimanapun itu ya, baik di tangan, di kaki, di badan, yang kita tahu ada sarafnya. Ya. Tapi yang paling sering di bagian mana? Yang paling sering biasanya sih bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Badan kita, misalnya ujung kaki, jari kaki, ujung tangan, itu yang paling sering. Karena sarafnya paling banyak atau kenapa? Karena lokasinya paling jauh, jadi ada secara logika jaras atau jalur saraf yang meletaknya paling jauh dari badan kita itu yang lebih rentan untuk mengalami gangguan fungsi, biasanya gangguan aliran darah. Misalnya duduk terlalu lama, duduk bersila, kedinginan pun. Karena kedinginan biasanya ujung-ujung jari tangan dan kaki kita bisa juga tuh ya. Bisa mengalami gangguan, baal kesemutan gitu. Ya. Itu karena dihubungkan dengan aliran darahnya yang jauh aliran darahnya ya. Nyampe ke situ makin jauh aliran darahnya ya, makin logikanya kena, makin mudah untuk mengalami gangguan. Oke. Nah tadi kan memang ada beberapa penyebab seseorang bisa kena kesemutan nih dok ya, bisa dari voltasenya, bisa dari sarafnya, dari aliran darahnya. Nah kalau faktor-faktor orang yang bisa mengalami gangguan ini apa aja berarti dokter? Dari usianya atau dari riwayat penyakit atau dari apa itu dok? Jadi gini, saraf sendiri itu ya kita bedakan ada 3 saraf. Saraf perasa atau sensorik istilah kedokterannya, ada saraf penggerak otot, kita sebut saraf motorik, dan satu lagi saraf otonom. Saraf otonom itu saraf yang bekerja di luar kesadaran otak kita yang mengontrol fungsi berkeringat, fungsi melebar menyempitnya pembuluh darah, ya itu disebut saraf otonom, fungsi gerakan usus dan seterusnya. Nah, semua saraf ini bayangkan saraf ini seperti kabel, ya kabel-kabel. Jadi ada kabel motorik, kabel sensorik, kabel otonom, dan kabel-kabel saraf di dalam tubuh kita ini berjalan mulai dari bagian yang paling ujung dari tubuh kita, dari reseptor namanya, tempat reseptor yang merasakan sensasi nyeri dan suhu di kulit, kemudian dibawa oleh saraf. Kabel saraf itu melalui sumsum saraf belakang sampai ke otak, sehingga dibedakan ada saraf tepi dengan saraf pusat. Semuanya satu kesatuan. Kita merasakan adanya sentuhan, adanya rangsang nyeri di kaki, di tangan kita kalau rangsangan mekanik ataupun kimiawi yang mengenai reseptor nyeri di kulit kita dihantarkan oleh sistem saraf ini sampai ke otak. Di otak diterjemahkan. Oh, saya ketusuk paku, atau oh ini saya dibelai. Itu kita rasakan, baru diterjemahkan di sana. Nah, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan gangguan pada jaras saraf ini itu macam-macam, sangat tergantung dari kondisi pasien, aktivitas fisiknya, ya. Faktor yang menjadi penyebab pada pasien berbeda usia saja bisa kemungkinan beda penyebab, ya. Pada pasien usia muda yang paling sering mungkin penyebabnya aktivitas fisik, ya, posisi kerja atau posisi duduk yang salah, misalnya di kantor, di depan komputer, duduk sehari 8 jam misalnya, tidak berubah posisi atau posisi tidak nyaman, itu salah satu yang bisa menjadi pemicu. Kemudian konsumsi
obat-obatan tertentu Waduh, juga banyak banget bisa kayaknya dok ya. menjadi pemicu misalnya. Pada orang yang usia yang lebih lanjut mungkin gangguan aliran darah. Karena memang banyak tadi Misalnya, komponennya, ya, jadi gangguannya di mana-mana ya. jadinya dok ya. Gangguan aliran darah pun bisa menjadi penyebab. Oke, waduh ya. kayaknya panjang nih dok kalau dibahas sekarang. Kita jeda dulu sebentar ya dok ya, baru nanti dibahas lebih detail lagi. Dan bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan nih seputar dari gejala kesemutan ini, Anda bisa langsung tanya nih ke dokter ya. Saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai mengenal dan juga mengatasi kesemutan. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini, Dr. Herianto SPS, spesialis saraf dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi sudah dibahas ternyata komponennya banyak sekali ya dok ya kalau berhubungan dengan kesemutan ini. Ada dari otaknya, dari sarafnya, dari darahnya, dari voltasenya tadi ya, banyak banget nih. Nanti kita mau fokus di ada juga yang disebabkan dari kekurangan vitamin B katanya dokter ya. Itu kenapa dokter? Apa hubungannya tuh kalau dari vitamin B? Jadi fungsi kelistrikan kabel saraf kita itu ya membutuhkan kerja dari serangkaian istilah kedokterannya enzim. Jadi ada zat-zat yang berperan untuk menghantarkan listrik saraf, yang berperan untuk mengatur voltase listrik di dalam sarafnya. Nah, kerja enzim ini membutuhkan salah satunya vitamin ya. Nah, vitamin B itu vitamin yang paling dominan bekerja di situ, khususnya vitamin B12 ya, metilkobalamin gitu ya, neurovitamin, berbagai neurovitamin salah satunya. Sehingga salah satu gejala kekurangan vitamin bisa terjadi gangguan kesemutan. Misalnya pada penyakit beri-beri itu kekurangan vitamin B, kita kurang susu, kurang berarti kesemutan ini selain ada kesemutan yang dikarenakan tadi dari komponen-komponennya, ada juga yang merupakan gejala penyakit lain ya dok ya? Ya. Ini bisa dibedakannya bagaimana nih dokter berarti? Nah, jadi sekali lagi kita harus tadi seperti yang sudah disinggung di awal, kita nanti harus melihat bahwa gangguan fungsi listrik saraf, fungsi saraf itu bisa dua. Apakah memang ada gangguan kelistrikan karena aliran darah yang kurang lancar, karena voltase naik turunnya yang terganggu, atau yang kedua memang karena kerusakan di sarafnya. Apakah sarafnya ada yang putus atau yang ada yang rusak, ya, atau pusat koordinasi sarafnya di otak atau sumsum sarafnya ada yang tertekan atau ada yang terganggu. Nah, bagaimana membedakan kedua ini? Biasanya kita harus lihat dari pola gejalanya, ya. Kalau gejala karena kerusakan saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi, itu ada pola distribusinya. Contoh, kalau ya yang rusak itu di pusat, di sentral, di otaknya. Ya, misalnya otak kiri di pusat sensoriknya yang kena, biasanya akan ada gangguan sensibilitas, gangguan sensorik satu sisi tubuh, Mbak. Biasanya berlawanan dengan lokasi otak yang rusak. Misalnya kalau yang terganggu di kiri, yang terganggu tubuh sebelah kanan. Demikian pula sebaliknya. Kalau yang terganggu di sumsum saraf tulang belakang, nah tergantung lokasinya mana. Kalau yang terganggu di leher, bisa tangan dan kaki semua kiri kanan ke bawah terganggu sensoriknya. Tapi kalau di pinggang atau punggung ke bawah, tangannya bagus, kok kakinya yang ada masalah. Nah, itu menunjukkan suatu pola dari distribusi lokasi gangguannya. Yang kedua, kita harus lihat juga dari pola waktunya, berapa lama keluhannya. Keluhannya ini hilang timbul atau menetap. Kalau hilang timbul, seberapa konsisten gitu hilang timbulnya? Apakah hilang timbul tapi kok sering banget ya? Kok hampir tiap hari atau hampir berapa jam sekali terasa? Nah, itu harus kita bedakan.
Kalau ada pola waktu dan pola distribusi yang bisa kita jadwalin gitu ya, bisa dijadwalkan, bisa ditebak, kita harus hati-hati. Mungkin sebaiknya kita harus cari periksa deh, apakah ini ada kelainan di organiknya, organ itu di organ sarafnya atau organ aliran darahnya yang terganggu ya. Tetapi kalau distribusinya tidak jelas nih, kadang di kaki kiri, kadang kaki kanan, kadang tangan kiri, tangan kanan, kadang di kepala, kadang di punggung, dengan pola yang tidak jelas, biasanya sih ini mungkin gangguan voltase, gangguan fungsional, misalnya karena terlalu lama baring misalnya, atau kadang-kadang gangguan psikologis juga bisa. Orang lagi kecapean, kurang tidur, kelelahan, biasanya bangun kok nggak enak ya, badan pegel-pegel, kok kesemutan di mana-mana, bisa terjadi seperti itu juga ya, dari bisa. psikologis. Jadi kondisi fisik, psikologis, kelelahan itu pun berpengaruh pada berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, kalau tadi justru yang tempat lokasinya atau jam-jamnya sudah bisa ditentukan, itu yang patut diwaspadai ya dok ya? Sebaiknya ya. Karena itu biasanya disebabkan dari para penyakit-penyakit yang biasanya lainnya. Kita ya itu berhubungan dengan kondisi penyakit di dalam tubuh kita. Kalau yang nyebar-nyebar itu baru yang bisa disebabkan yang tidak ada pola yang jelas, berpindah-pindah, pola waktunya juga nggak jelas. Kadang-kadang bangun tidur, kadang-kadang siang hari, kadang-kadang lagi santai, kadang-kadang lagi bekerja. Nah itu harus kita. Nanti kita ngobrol penyakit-penyakit apa tuh dok ya yang bisa menyebabkan kesemutan yang tadi menetap di satu tempat itu, nanti kita ngobrol lagi, kita jeda sebentar ya dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa juga nih yang punya pertanyaan langsung, saya ingatkan lagi nih ya, masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Setelah ini kita masih bicara mengenai gejala kesemutan ini, dan sebelumnya saya punya info sehat dulu, beberapa penyakit yang ditandai dengan gejala kesemutan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, semua orang pasti pernah mengalami kesemutan saat duduk bersila terlalu lama atau tertidur dengan tangan tertindih kepala. Namun kesemutan juga bisa menjadi indikasi dari banyak penyakit, dan berikut ini di antaranya. Diabetes mellitus. Pada pasien diabetes mellitus, kesemutan merupakan gejala kerusakan pada pembuluh darah. Akibatnya, darah yang mengalir di ujung-ujung saraf berkurang. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengendalikan kadar gula darah secara ketat, juga mengonsumsi obat seperti gabapentin, vitamin, B1 dan B12. Kesemutan dapat jadi tanda stroke ringan. Biasanya disebabkan sumbatan pembuluh darah di otak yang mengakibatkan kerusakan saraf setempat. Gejala berlangsung beberapa menit atau kurang dari 24 jam. Biasanya terjadi ketika tidur atau baru bangun. Kondisi ini harus ditangani karena bisa berkembang menjadi stroke berat. Jantung. Kesemutan tidak hanya akibat neuropati tekanan, tetapi karena komplikasi jantung dengan sarafnya. Infeksi tulang belakang. Ini menyebabkan bagian tubuh dari pusar ke bawah tak dapat digerakkan. Penderita tidak dapat mengontrol buang air kecil, dan tingkat kesembuhan tergantung pada kerusakannya. Rematik. Penyakit ini bisa menimbulkan kesemutan atau rasa kebas. Dalam hal ini, saraf terjepit akibat sendi pada engsel, misalnya sendi pergelangan tangan berubah bentuk. Gejala kesemutan akan hilang dengan sendirinya bila penyakit rematik sudah sembuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas bagaimana mengenal dan mengatasi kesemutan. Bagi Anda yang punya pertanyaan, saya undang lagi ya, masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Herianto, SPS Spesialis Saraf dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi di tayangan kita sudah lihat sedikit ya, ada beberapa penyakit yang merupakan penyakit yang menyebabkan timbulnya gejala kesemutan. Penyakit-penyakitnya boleh diulang lagi, penyakit apa nih dok yang biasanya yang serem-serem nih yang bisa menyebabkan kesemutan biasanya? Secara garis besar tadi dua, apakah kerusakan pada saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi, ataupun tadi saya pakai istilah gangguan voltase, ya.
yang serem-serem tadi kebanyakan yang terutama menyebabkan kerusakan pada organ sarafnya, baik saraf pusat dan saraf tepi. Tadi sudah dibahas, mulai dari gangguan di saraf pusat, stroke, ya, adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak ataupun di sumsum saraf tulang belakang bisa menyebabkan gangguan sensibilitas kesemutan ini. Adanya penekanan pada saraf, baik di pusat maupun di tepi, misalnya tumor, ya, baik di otak atau tumor di sumsum saraf tulang belakang, kemudian juga gangguan saraf karena jepitan, misalnya saraf kejepit di leher, di pinggang, di pergelangan tangan yang paling sering itu yang kita mungkin sangat populer orang kenal sebagai carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal. Itu salah satu penyebab. Yang kedua, gangguan pada kerusakan pada kabel listrik sarafnya sendiri yang kita sebut neuropati perifer, gangguan saraf tepi. Bisa disebabkan oleh selain karena jepitan, bisa juga disebabkan karena gangguan metabolik. Contoh, pada tadi sudah dibahas tentang diabetes. Pada diabetes atau kadar gula darah yang tinggi dalam secara terus-menerus, itu salah satu yang bisa merusak sarafnya dan juga merusak pembuluh darah yang memberi makan ke saraf. Karena kita harus pahami juga bahwa saraf itu, kabel-kabel saraf itu tidak punya cadangan makanan. Kebutuhan nutrisi, oksigen untuk setiap kabel saraf dia dapat dari aliran darah. Jadi setiap kabel saraf itu punya jalur makannya itu makanan. Jadi pembuluh darahnya kecil rusak, yang ya ngasih makan ke situ. Nah, diabetes salah satu penyebab kerusakan pembuluh darah kecil yang ngasih makan ke sarafnya ini, sehingga sering terjadi. Nah dokter, ini biasanya kalau sudah mengalami penyakit-penyakit tersebut, berapa lama tuh gejala kesemutannya baru nongol biasanya? Ini sangat tergantung sekali lagi penyebabnya, Mbak. Jadi kalau penyebabnya karena kerusakan sarafnya langsung, ya biasanya langsung, Mbak. Langsung muncul. Begitu sarafnya kejepit, ya akan terjadi langsung gejala. Kalau penyebabnya karena aliran darahnya yang terganggu, tergantung berapa lama gangguan aliran darahnya. Kalau misalnya Mbak Melisa baru duduk bersimpuh atau bersila 1 menit 2 menit mungkin belum terasa. Tapi setelah lewat dari 15-30 menit mungkin baru terasa. Bahkan pada orang tua atau mereka yang aliran darahnya kurang bagus, apakah karena kolesterol, karena darah tinggi, karena kencing manis, kadang-kadang 5 menit 10 menit pun sudah langsung terasa gitu. Jadi sangat tergantung penyebabnya. Ada beda lagi ya. Kita angkat telepon nih, sudah tersambung sepertinya dokter ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana nih? Ya, Fani. Ibu Fani di mana? Di Cirebon. Iya, silakan Ibu Fani. Selamat siang dokter. Siang Bu Fani. Saya Fani. Ya. Jadi begini, sekitar kira-kira 2 bulan yang lalu, saya kan lagi ngobrol dengan teman. Tiba-tiba itu jari-jari tangan saya itu kram ya dok, nggak bisa digerakin. Saya kaget, loh kok bisa tiba-tiba. Saya coba gerakin, saya lemas-lemas gitu ya, pelan-pelan bisa. Itu kejadian hari Sabtu. Keesokan harinya Minggu, seperti itu lagi. Nah, terus saya disarankan oleh teman, coba cek kolesterol gitu kan. Saya udah cek, ternyata angkanya itu menunjukkan 239. Saya udah dikasih minum obat kolesterol, tapi setelah itu saya nggak kontrol lagi. Nah, dalam 2 minggu belakangan ini, itu saya berasa ya, dari kaki saya sampai ke atas kepala, tapi hanya bagian kirinya aja dokter. Itu merasa seperti kesemutan, terus baal gitu, gimana ya, dicubit gitu rasanya kayaknya nggak peka gitu loh dokter. Yang sebelah kiri ya. Jadi, saya kebingungan sendiri, kenapa gitu kan. Nah yang saya mau tahu, seandainya saya harus cek, itu saya harus cek apa. Terus seandainya ada yang menyarankan, kalau seandainya dibantu dengan akupuntur, itu kira-kira tepat nggak ya dokter ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan Bu dulu? Fani, tadi Ibu katakan
kram-kram itu hanya di ujung jari, di jari-jari saja atau? Waktu kira-kira 2 bulan yang lalu itu di ujung jari aja, Ji. Di jari Jadi saya tangan. ini kram tegang, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diremas gitu loh, dokter. Dan sekarang yang Tapi dalam 2 dikeluhkan minggu ini, dalam 2 minggu ini, saya merasa dari jari kaki sampai ke atas kepala itu sebagian kiri aja ya, yang kanannya enggak. Agak mati rasa Itu ya. merasa kayak kram, kesemutan gitu loh. Oke, baik. Sudah cukup? Ada lagi, dokter? Ya, baik. Sudah, kita tutup dulu Cukup. ya. Ya, Terima terima kasih kasih, Bu Bu Fani Fani. teleponnya ya. Bagaimana nih dokter? Ini karena kolesterolnya? Ya, baik. Karena apa nih, Dok? Jadi Bu Fani ini keluhan awalnya katanya Ujung-ujung kaku, jarinya. ujung-ujung jari ya. Ini sih belum kesemutan. Nah, dan ternyata setelah diperiksa kolesterol beliau tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini salah satu gejala awal kolesterol atau darah mulai mengental adalah salah satu seperti ini, kekakuan pada ujung-ujung jari, kemudian juga biasanya sih pasiennya jadi gampang pegel-pegel, gampang kaku otot, gampang kram ya. Dan kalau ini segera kita perbaiki sih biasanya sih akan membaik. Nah, kalau kemudian timbul sekarang ini kesemutannya kok sebelah nih, bagian kiri aja. Nah, sebaiknya kita evaluasi lagi, Bu. Nah, yang pertama tadi saya rasa itu bukan sarafnya yang terganggu, tapi kekakuan pada sendinya, pada ototnya, mungkin karena problem di aliran darah, ya. Tapi dari kejadian yang pertama itu menunjukkan bahwa Bu Fani punya faktor risiko nih untuk mengalami pengentalan darah. Nah, kalau sekarang muncul lagi kesemutan sebelah, sebaiknya Ibu cek ulang. Itu kan kejadian sudah 2 bulan yang lalu. Kolesterolnya katanya 200, berapa tadi? 39. Ya kita harus cek ulang sekarang Bu Fani. Mungkin sebaiknya saya sarankan ceknya lengkap deh. Full aja semua ya. Kolesterol itu banyak teman-temannya tuh. Ada kolesterol total, ada HDL, LDL, triglycerid, ada gula darah juga 2 jam dan puasa dan 2 jam sudah makan, asam urat dan seterusnya. Sebaiknya itu dicek semua, bahkan sampai hematologi ya. Itu dari darah yang harus dicek. Nah, yang kedua karena ada kok kesemutannya sesisi tangan dan kaki kiri walaupun ini hilang timbul ya. Ya. Kita lihat kalau kejadiannya berulang nih, kok nih bolak-balik sebelah kiri kesemutan kurang dari 1 jam hilang, kita harus waspadai kemungkinan ada yang disebut gejala mini stroke ya. Ya. Maaf Bu Fani, tidak perlu buru-buru khawatir karena mini stroke ini sebetulnya bukan stroke. Bukan stroke, itu hanya menunjukkan aliran darah ke otak, ke susunan saraf pusat, kita mulai ada gangguan, kurang lancar ya. Mungkin belum tersumbat tetapi pembuluh darahnya mulai kurang elastis ya. Tidak dapat mensuplai aliran darah sesuai kebutuhan otak. Nah, sebaiknya kita cek itu juga. Salah satu yang bisa membantu kita untuk melihat seberapa bagus aliran darah di otak kita sekarang ini ada pemeriksaan pencitraan otak namanya, ya kita sebut MRI, magnetic resonance imaging. Dari MRI ini kita bisa lihat kondisi otak dan juga aliran darah tanpa membutuhkan zat kontras, jadi relatif aman untuk pasien. Saya rasa boleh screening 2 itu, darah dan otak. Baik. Setelah itu baru nanti dilanjutkan deh ya oleh dokternya. Kita lihat hasil pemeriksaan ini. Seperti apa? Hal-hal apa yang harus dilakukan? Iya. Apa tadi boleh akupuntur juga atau bagaimana? Oh iya, oke, soal akupunktur. Jadi akupunktur itu salah satu metode terapi alternatif tradisional Cina yang sekarang sudah sangat populer, bahkan di dunia kedokteran pun akupunktur sudah diakui. Tapi lebih baik diketahui dulu apa ya dok ya penyakitnya ya. Dapat membantu katanya menseimbangkan aliran darah ya. Aliran darah ataupun voltase listrik di dalam tubuh kita. Ya, saya rasa untuk akupunktur sih silahkan saja Ibu. Ibu hanya pastikan Ibu mendapatkan harus dicek dulu ya dok ya. Terapi akupunktur dilakukan oleh ahli yang tepat, ya, dengan cara yang tepat. Dan betul sekali Mbak Melisa, yang lebih penting kita harus lihat penyebabnya apa sih ini, penyebab keluhan ini. Terapi ya. Terus tapi nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Ya, jangan sekedar berhenti di akupunktur saja. Kita jeda kembali ya dokter ya. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan masih bisa menelpon kami di 021290326644 atau mention di Twitter kami di @da_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, manfaat vitamin B untuk kesehatan. Ini dia.
Pemirsa Dunia Sehat, seperti halnya vitamin lain, vitamin B kompleks juga mengandung banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh Anda. Setiap vitamin B kompleks memiliki struktur dan menjalankan fungsinya masing-masing dalam tubuh, dan berikut ini beberapa manfaat vitamin B kompleks untuk kesehatan. Meningkatkan energi. Tubuh membutuhkan bantuan vitamin B kompleks pada saat karbohidrat menjadi glukosa, yang pada saat beraktivitas ataupun latihan. Jika tubuh kekurangan vitamin ini, maka proses energi tidak berjalan optimal, dan Anda bisa mengalami cepat lelah dan penurunan vitalitas saat latihan dan beraktivitas. Membantu proses metabolisme. Karena larut dalam air, vitamin B kompleks mampu memperbaiki pencernaan dan produksi asam klorida yang berfungsi memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Vitamin B1, B2, B3, dan B6 sangat penting dalam menjaga pencernaan, sehingga kekurangan vitamin ini akan memicu masalah pencernaan parah. Meningkatkan fungsi otak. Vitamin B kompleks juga berperan dalam meningkatkan fungsi memori dan konsentrasi. Vitamin ini bekerja dengan cara membangun perisai pelindung di sekitar saraf otak dari ancaman homocysteine yang dikenal sebagai racun bagi sel-sel saraf. Mencegah penuaan dini. Vitamin B membantu dalam sintesis RNA dan DNA yang berfungsi menjaga kesehatan kulit, rambut, dan juga kuku. Gangguan kulit seperti dermatitis, kulit berminyak, ketombe, bibir pecah-pecah, kulit kering, dan kulit keriput merupakan akibat kekurangan vitamin ini. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, kita masih membahas mengenai bagaimana mengenal dan mengatasi kesemutan. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Herianto SPS, spesialis saraf dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, ini kan tadi kalau kesemutan memang ada dua macam ya, ada yang karena memang gangguan sarafnya atau gangguan dari organ lainnya yang bikin dia jadi kesemutan. Kalau yang penyakit lain, kalau didiamkan kan penyakit lainnya ya jadi lebih parah pada akhirnya ya. Kalau yang kesemutan yang satu lagi, kalau didiamkan ada komplikasinya nggak dok? Jadi kesemutan yang lain tuh yang dimaksudkan tadi oleh karena gangguan sarafnya berarti gangguan ya? sarafnya. Ya tentu saja ya. Kalau memang ada indikasi ini kemungkinan sarafnya yang terganggu, apakah terjepit, apakah sarafnya tadi terganggu secara metabolik karena gula kah, karena obat kah, atau karena keracunan dari ureum misalnya kan pada gagal ginjal misalnya. Ya lama-kelamaan akan bisa menyebabkan kerusakan yang permanen dan bisa lebih meluas. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan. Jadi pada munculnya gejala kesemutan yang menetap, kok terus-menerus, dan ternyata kita ketahui ada penyakit-penyakit penyerta lain yang potensial atau relevan bisa menjadi penyebab, kita harus atasi juga itu. Kalau ada diabetes ya kontrol gula sangat penting. Kemudian kemungkinan obat pengencer darah salah satu juga yang harus dipertimbangkan. Selain mengontrol gulanya, memberikan obat-obat untuk mengencerkan darah, untuk melancarkan aliran darah, untuk membantu mencegah terjadinya kemunduran atau kerusakan saraf tepi lebih lanjut. Ya. Karena kalau didiamkan saraf tepinya lama-kelamaan akan ya terjadi kerusakan permanen. Jadi ya, kesemutan menetap. terus rasanya dok? Ya, bukan hanya kesemutan, bahkan lama-kelamaan akan terjadinya penurunan sensasi, hilang rasa, sehingga pada pasien dengan gangguan saraf tepi karena diabetes misalnya, yang kita kenal dengan istilah neuropati diabetik, bisa luka tidak terasa, tahu-tahu infeksi, tahu-tahu harus gangguan sarafnya udah permanen ya dok ya? Diamputasi dan sebagainya. Ya, Oke, gitu. kita angkat telepon lagi ya dok ya. Kita sapa dulu nih, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Sutrisno di Jakarta. Pak Sutrisno di Jakarta, silakan pertanyaannya langsung Pak. Selamat siang dok. Siang Pak Sutrisno. Ini saya ada masalah dengan sumsum tulang belakang saya yang penekanan oleh hemangioma. Yaitu akhirnya kan ada permasalahan saraf, jadi susah untuk BAB, BAK, terusan sensasi di kaki juga hilang. Lokasi hemangiomanya
Kenapa, Pak? Lokasinya di mana, Pak, hemangiomanya? Di Lumbal sepanjang 1 sampai 5. Oke, Lumbal 1 sampai 5. Itu udah dioperasi. Fungsi operasi itu sebenarnya cuma dekompresasi doang. Jadi setelah pas operasi, kaki untuk saraf motoriknya ada perubahan, perbaikan sedikit. Jangan untuk sensoriknya tetap nggak ada perubahan. Untuk telapak kaki itu untuk sensasinya nggak ada, terus untuk BAK-nya juga nggak ada. Nah itu pengobatannya hanya pemberian. Seperti apa ya? Maaf Pak Sutrisno. Pemberian vitamin ya. Iya, ini operasinya kapan? Sudah berapa lama? Sudah setahun, Pak. Setahun. Iya. Kemudian operasi ini dilakukan berapa lama setelah Bapak mengalami gangguan saraf ini? Itu sekitar 2,5 bulan, Pak. Dari awal Jadi Bapak mengalami keluhan sampai operasi 2 bulan. Pertama itu bulan April merasa itu setelah di MRI ternyata ada hemangiom, terus bulan Juni itu baru operasi. Oke. Oh ya, baik. Sudah cukup, Dok? Cukup, terima Pertanyaannya kasih. juga cukup ya, Pak Sutrisno, langsung coba dijawab bagaimana berarti untuk mengatasi yang sensorinya ini ya. Ya. Baik, bagaimana dokter, ini sudah terlambat apa salah bagaimana satu contoh dari gangguan sensorik, gangguan rasa raba, kesemutan yang disebabkan karena memang penyakit pada sarafnya. Dalam hal ini saraf pusat nih, pada sumsum saraf belakang. Pak Sutrisno tadi ada hemangioma. Hemangioma itu sebetulnya adanya penekanan oleh karena pelebaran pembuluh darah di susunan di sumsum saraf tulang belakangnya. Nah, tadi betul sekali yang Pak Sutrisno sudah lakukan. Penting sekali kita segera mengatasi penyebabnya. Ya, operasi tujuannya untuk istilah beliau dekompresi, segera menghilangkan penekanan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih parah, lebih lanjut kepada sarafnya. Nah, sekarang operasi sudah dilakukan, ya, Bapak merasa mulai ada perbaikan juga, motorik mau sedikit banyak mulai ada perbaikan, tapi sensoriknya katanya kok masih menetap dan juga gangguan ini namanya saraf otonom nih yang mengontrol berkemih, buang air besar. Itu udah terganggu. Nah, sebetulnya ini ada suatu prinsip umum memang Pak Sutrisno, mohon maaf bahwa kerusakan saraf kalau itu tentunya ada derajat-derajatnya dari yang kerusakan ringan sampai yang paling berat. Kerusakan paling berat itu sudah terjadi kematian jaringan. Sel sarafnya mungkin sudah tidak hidup lagi. Nah, kalau sudah tidak hidup mungkin kita tidak bisa harapkan untuk kembali normal. Tetapi yang belum mengalami kerusakan permanen itu masih ada harapan untuk membaik. Nah, pengobatannya seperti apa berarti? Yang paling penting yang sekarang kita harus, tadi Bapak nanyanya supaya sensorinya tadi kembali. Sensoriknya bagaimana bisa kembali atau tidak? Saya sendiri belum bisa memastikan, Pak. Tapi pada prinsipnya kalau belum terjadi kerusakan permanen bisa kita harapkan ini membaik. Tapi karena ini sudah setahun, Pak, kadang-kadang memang proses pemulihan saraf itu tidak bisa kita jadwalkan, saya tidak bisa pastikan bahwa ini dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Semakin cepat tindakan, umumnya sih proses pemulihan masih bisa kita harapkan. Dan umumnya biasanya 5-6 bulan pertama pasca operasi itu yang paling cepat. Setelah luka operasi membaik, pembengkakannya juga sudah reda, umumnya akan terjadi perbaikan. Kalau sudah 1 tahun begini belum ada perbaikan, Dok? Batas waktu untuk pemulihan sebetulnya juga tidak ada batasnya juga, ya. Hanya mungkin makin lama makin lambat proses pemulihannya, ya. Tetapi saya harap Bapak jangan berputus asa. Optimis terus ya, Dok, tetap optimis, Pak. Karena apa? Saraf ini itulah kebesaran Tuhan. Kita diberi sel-sel saraf yang memang kalau sekali mati tidak bisa hidup lagi. Tetapi fungsi yang mati ini masih bisa dihidupkan masih lagi, bisa dibantu atau digantikan oleh teman-temannya atau tetangga-tetangga sel saraf lain yang masih bagus. Baik. Nah, berarti ini yang namanya fungsi ya? Koordinasi dengan saraf lain. Nah, ini yang kita butuhkan nanti dengan upaya-upaya yang disebut rehabilitasi medik. Baik. Mungkin Bapak dengan latihan, ada fisioterapi, nanti ada latihan
mengedan, kemudian ada latihan. Nanti bisa dibantu berarti ya, nanti bisa ya? Dibantu, Pak. Oke, nanti kita bahas lagi ya, Dok, ya, baik. mengenai fisioterapi ini nih, mungkin bisa membantu yang lain juga. Bagi Pak Sutrisna, jangan berputus asa dulu ya, masih ada harapan nih, kata dokter. Ya, nanti kita ngobrol lagi, bahas lagi dengan dokter, tapi kita jeda sebentar. Sebelum jeda, saya punya tips kesehatan penyebab kesemutan. Ini dia. Tips kesehatan penyebab kesemutan. Posisi tubuh tertentu yang membuat saraf terjepit. Duduk di lantai dengan kaki dilipat untuk waktu lama. Posisi tidur yang tidak benar. Penyakit berbahaya seperti jantung, penyakit stroke, dan penyakit varises. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, kita masih membahas bagaimana mengenal dan mengatasi kesemutan. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Herianto SPS, spesialis saraf dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter, tadi kan sudah di waktu Pak Sutrisna telepon tadi ya, kita sempat bahas kalau memang ada gangguan saraf ini, salah satu pengobatannya bisa dari operasi ya, Dok ya. Ada pengobatan lain yang juga bisa dilakukan nggak, Dok, selain itu? Ya, soal pengobatan itu sangat tergantung dari penyebab. Penyebabnya dulu apa? Kalau memang penyebabnya adalah kelainan anatomik, kelainan anatomi itu ya seperti tadi tumor atau adanya tulang bengkok atau penebalan tulang, pengapuran yang menyebabkan penjepitan saraf, ya tindakannya bedah, operasi. Tetapi kalau penyebabnya ternyata karena diabetes, karena aliran darah kurang lancar, karena kolesterol, hipertensi, ya dikontrol dong hipertensi, kolesterolnya, aliran darahnya dilancarkan, baik dengan memperbaiki pola hidup, pola makannya, olahraga rutinnya, kemudian juga minum obat teraturnya untuk menjaga tensi dan kolesterol dan jadi gulanya. Jadi tergantung ya. kasus per kasus. Tergantung kasus per kasus ya. Dan tapi intinya selalu, apalagi pada kondisi yang seperti dialami Pak Sutrisno tadi, kalau penyebabnya memang organik karena kerusakan sarafnya ya potensial permanen, seperti stroke atau tumor tadi. Satu lagi, jangan lupa jangan sampai kita kehilangan pengharapan bahwa meskipun betul bahwa saraf kalau sudah rusak tidak bisa 100% normal, tetapi pemulihan fungsinya masih bisa dioptimalkan dan tidak ada batas waktu sampai kapan. Oke, berarti ada langkah-langkah fisioterapi ya yang bisa dilakukan. Itulah pentingnya perlunya rehabilitasi medik untuk membantu pasien menyesuaikan diri dengan kondisi barunya ini. Baik, nanti kita bahasnya setelah kita angkat telepon yang ini nih ya, Dok ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Saya Ibu Subagio. Di mana, Ibu Subagio? Dari Bekasi. Di Bekasi. Silakan pertanyaannya, Ya, Ibu siang, Subagio. Bu. Selamat siang, Dokter. Siang, Bu Subagio. Saya mau tanya, kesemutan dengan kram itu sama atau tidak? Ya. Karena saya sering kram di ujung-ujung jari kaki saya, kiri kanan, itu sering kram. Yang sebelah kanan malah kadang-kadang naik sampai ke betis sebelah luar. Terus ujung-ujung kuku kanan itu kadang-kadang rasanya kebas, itu termasuk kesemutan atau apa, Dok? Gejalanya waktu itu, Dok. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu, Dok, ke Bu Subagio? Sementara cukup dulu ya, Bu Subagio. Coba dijawab ya Ibu Subagio ya. Terima kasih teleponnya nih. Baik, kalau kram ini sama seperti kesemutan atau gangguannya berbeda sih, Dokter? Istilah kram yang kita pahami saat ini bahwa kram itu lebih konotasinya adalah gangguan pada otot, di mana terjadi kekakuan otot yang berlebihan, ya kita sebut kram atau spasme dalam bahasa kedokterannya, ya. Tapi kadang-kadang pasien merasakan sensasi subjektif dari pasien, ada yang mencampur adukan. Memang pada saat kita mengalami kram, aliran darah ke bagian otot yang mengalami kram itu terganggu, biasanya ada juga gejala subjektif seperti kesemutan itu, bisa campur aduk antara dua itu, ya. Tetapi yang dominan kalau kram lebih ke ototnya, ya.
Terus, nah tapi tadi yang Ibu keluhkan soal ujung-ujung jari kakinya rasanya apa tadi? Kram juga. Seperti tebal, seperti kebas. Nah itu gangguan sensorik, gangguan kalau kebas ya kebasnya. tapi kalau kram lain lagi gangguan, ya, Dok, ya? Memang pengertiannya beda dengan kesemutan, tetapi penyebabnya bisa sama dengan yang kesemutan. Seperti itu, Bu, ya. Nah, itu nanti kita harus cek lagi tuh, Bu, ya. Apakah ini kramnya ini hilang? Tadi kan kesan saya Ibu bilang hilang timbul, terutama pagi bangun tidur. Memang ada kondisi kelainan otot juga yang manifestasinya gejalanya kram, mudah kram. Pada pasien yang satu lagi aliran darah kurang lancar, itu bisa bikin selain gampang kram, gampang timbul gangguan saraf tepi, kesemutan, kebas, baal, dan lain sebagainya. Penyebabnya banyak jadi, Dok, ya. Yang kedua, gangguan elektrolit juga nih. Misalnya ada gangguan pertukaran kalsium. Nah, ion kalsium itu salah satu komponen mineral yang bermuatan listrik, ya kita sebut elektrolit, yang sangat berperan dalam proses hantaran listrik saraf maupun dalam fungsi kontraktilitas, fungsi kerja otot. Oke, baik. Kalau kekurangan kalsium salah satunya bisa juga menjadi kram, penyebab ya. Oke, baik. Ibu Subagio semoga menjawab ya tadi, kalau memang ada gejala-gejala yang dirasakan tersebut lebih baik diperiksakan ke dokter supaya lebih tahu pasti ya penyebabnya apa, tapi mungkin saja penyebabnya apa sama tadi seperti yang kita bicarakan waktu ngobrolin soal kesemutan, dicek supaya jadi tahu lebih pasti ya Ibu Subagio ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir di sini. Ini waktunya sudah habis, Dok, padahal masih mau ngobrol banyak ya. Kapan-kapan nanti datang lagi kita ngobrol lagi ya mengenai penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih banyak ya dokter ya. Ya, bagi Anda juga pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Terima kasih yang sudah berpartisipasi menelpon kami. Mohon maaf ya bagi Anda yang sudah menelpon mungkin belum bisa kami angkat. Mungkin bisa dicoba di kesempatan berikutnya. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya kirimkan melalui SMS di 0889805000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung juga di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gadesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.